Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahrul Hayat. Saya dari kelas reguler C. Yang terhormat Bapak Gozali Sahroni SAGMM. Saya di sini akan menjabarkan pengertian tentang khalifah. Saya akan menjabarkan tentang pengertian manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah bermakna menggantikan tempatnya atau belakang. Khalifah juga bermakna pengganti yang lebih baik karena kegaiban atau ketiadaan yang digantinya. Ada kalanya karena kematian, kelemahan, atau karena kemuliaan yang digantinya. Pada makna yang terakhir ini digunakan pengertian Allah mengangkat wali-walinya sebagai khalifah di bumi. Karena wali Allah berarti mengganti posisi kemuliaan Allah di bumi ini. Banyak ayat Allah di bumi ini, banyak Al-Quran yang membicarakan tentang banyak ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kekhalifahan manusia di bumi. Allah menjadikan manusia sebagai khalifahnya di bumi, yang berarti menunjukkan keutamaan dan kemuliaan manusia. Manusia mendapatkan kemuliaan dari Allah menjadi khalifahnya di bumi ini untuk menjalankan tugas dan fungsinya yang akan diberikan kepada mereka. Pernyataan tentang kekhalifahan manusia disebut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Juz 2 ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi yang mengancam ini Allah. Yang mengancam. Ayat ini mengungkapkan dialog antara Allah dengan malaikat. Allah menegaskan kepada malaikat bahwa ia akan menjadikan seorang khalifah di bumi ini. Penegasan itu menunjukkan bahwa Allah memberikan kehormatan dan kemuliaan kepada makhluk tersebut untuk menggantikan posisi kemuliaannya. Malaikat yang menyadari status khalifah Allah yang akan diberikan kepada Adam bertanya kepada Allah tentang penunjukan itu. Apakah pantas manusia mendapatkan kehormatan tersebut? Sementara itu, menurut mereka, makhluk yang akan menjadi khalifah Allah itu adalah makhluk yang akan membuat keonaran, kerusakan terhadap bumi ini. Sehingga mereka pantas disebut mufsidun, orang yang berbuat kerusakan. Selain itu, mereka akan melakukan penumpahan darah, yaitu melakukan saling bunuh di antara sesamanya. Padahal posisi khalifah Allah adalah posisi terhormat. Apakah posisi ini pantas diperoleh makhluk yang akan melakukan hal demikian? Sedangkan malaikat sebagai makhluk Allah yang terlebih dahulu diciptakan telah menunjukkan ketundukan, kepatuhan dan pengabdiannya kepada Allah dan senantiasa bertasbih dan bertahmid kepadanya. Dengan demikian, menurut malaikat, mereka lah yang pantas untuk mendapatkan posisi tersebut di bumi ini. Menjawab pertanyaan malaikat, Allah menegaskan bahwa ia mengetahui apa yang tidak diketahui malaikat. Allah yang akan menciptakan seluruh makhluk dan pemberi pengetahuan tentu mengetahui apa tujuan dari penciptaan makhluk yang diciptakannya. Hanya Allah yang mengetahui hikmah yang terdapat di balik penciptaannya. Malaikat sekalipun senantiasa menyucikan dan memuji Allah. Dan makhluk yang paling dekat dengan Allah tidak mengetahui hikmat dari penciptaan bila Allah tidak memberitahunya. Allah menjadikan manusia sebagai khalifahnya dalam pengertian menegakkan kehendaknya dan menerapkan ketetapannya. Allah mengangkat manusia sebagai khalifah bertujuan sebagai untuk menguji manusia dan memberinya penghormatan
kekhalifahan merupakan wewenang yang diberikan Allah kepada Adam dan anak cucunya untuk direalisasikan di bumi ini. Dengan demikian, kekhalifahan mengharuskan makhluk yang diserai tugas tersebut melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah. Seluruh perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan kehendaknya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan. Menjadi khalifah Allah di bumi ternyata bukan tugas yang ringan atau main-main. Sebagai khalifah Allah di bumi yang akan menjalankan kehendak dan ketetapannya, Adam sebagai bapak manusia dibekali Allah dengan segala pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas tersebut. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh benda. Dengan demikian berarti Allah memberinya pengetahuan tentang nama-nama atau kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan benda-benda atau fungsi benda-benda tersebut. Dengan adanya pengetahuan tentang nama-nama benda dan fungsinya, berarti Adam telah dipersiapkan untuk mampu melaksanakan amanah atau tugas yang diberikan Allah kepadanya, yaitu sebagai khalifah Allah di bumi ini. Adanya pengetahuan tentang nama-nama benda menunjukkan bahwa Adam telah diberi potensi untuk mampu berbahasa. Kemampuan berbahasa atau bertutur kata merupakan potensi yang diberikan kepada manusia, nantinya dapat mengembangkan pengetahuan melalui komunikasi yang terjadi di antara mereka. Pengetahuan yang telah diberikan Allah kepada Adam ternyata tidak ada yang diketahui malaikat, walaupun sebagian makhluk Allah yang paling dekat dengannya. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya siapapun tidak memiliki pengetahuan kecuali bila Allah memberi pengetahuan. Seluruh potensi atau pengetahuan yang diberikan Allah merupakan modal utama bagi manusia untuk kesiapan mereka dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai khalifah Allah. Setelah memberikan bekal bagi manusia berupa potensi atau pengetahuan, Allah memberikan tugas yang harus mereka laksanakan dalam rangka kekhalifahannya. Tugas tersebut diungkapkan dalam Quran surat Sad ayat 38. Artinya, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah menjadikan Daud sebagai khalifah, penguasa, pemimpin, pengelola di bumi ini. Sebagai khalifah, Daud diharapkan mampu memberi keputusan dengan benar dan adil dalam setiap permasalahan yang terjadi. Seorang khalifah yang menjadi pemimpin dan penguasa harus mampu menegakkan dan menerapkan hukum dengan benar dan adil. Kemampuan menegakkan hukum secara benar dan adil sangat penting bagi seorang pemimpin. Keadilan merupakan dasar agar kekuasaan itu dapat berjalan dengan baik. Tanpa keadilan, maka akan terjadi kecurangan dan dampaknya adalah timbulnya kezaliman di tengah-tengah masyarakat. Kecurangan dan kezaliman memberikan dampak kerusakan bagi manusia dan alam. Hal inilah yang dikhawatirkan para malaikat ketika terjadinya dialog dengan Allah tentang penetapan manusia sebagai khalifah. Pemimpin yang adil dalam menerapkan aturan dan hukuman dapat menjalankan kekuasaannya dengan baik, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi yang lainnya, termasuk dalam sekitarnya. Hal inilah sebenarnya yang menjadi tugas utama seorang khalifah Allah di bumi ini, yaitu mampu mewujudkan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan mereka di dunia ini. Kekhalifahan bukanlah sebuah hadiah yang diperoleh untuk bersenang-senang. Kekhalifahan merupakan tugas yang harus dijalankan dengan baik dan pada akhirnya akan diterima. Pertanggungjawabannya, hal ini sejalan dengan yang dinyatakan dalam sebuah hadis, yaitu setiap orang merupakan pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan yang dijalankannya. Hadis riwayat Bukhari
nomor 844. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.